film tuh memang shotnya waktu itu kita juga pakai cuma satu kamera gitu. Di saat itu kita pakai satu kamera, jadi shotnya lumayan banyak dari pengambilan dia. Jadi gue sempat bilang nggak, tolong bantu gue lah, tolong bantu gue, maksudnya karena gue belum bisa ya. Yang pertama-tama gue belum bisa merasakan bahwa adanya chemistry kita berdua gitu loh, karena ya memang dia introvert, gue extrovert, kebalikan gitu loh. Jadi tapi akhirnya ya lu bisa digituin, bener. Awalnya gue bilang anjing tolong bantuin lah, gue nggak bisa nih, lu bantuin gue dong, peluk gue kayak apa kayak gitu. Terus akhirnya baru bisa cair. Akhirnya dipeluk, emang adegannya memang harus meluk gitu, memang harus meluk ya, nggak disuruh sih, memang kita improvisasi. Memang ya ada gitulah kejadiannya, ada spoiler. Ini tantangan banget ini Mas Rizal nih, nyuruh gua nangis gitu ya. Iya. Mas Rizal cuma ngomong, ya gimana lo kalau kehilangan seseorang, lo gimana? Cuma gitu doang dia. Halo Sobat WK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Hari ini ada tamu, ada 3 bintang film populer. Sebentar lagi filmnya akan tayang. Ada, mau dikenalin satu-satu apa kenal sendiri? Kita sambut para pemain film. Ada Gium. Woi, mana nih? Suaranya Basri. Oke. Dari ujung boleh dikenalin Pangeran Lantang. Nah, disebut. Silakan dari ujung paling kiri. Oke, nama gue Denzel Jordan Pangeran Lantang, bisa dipanggil Pangeran Lantang. Gue di Ada Gium ini berperan sebagai Bian. Halo, saya Jihan Almira Syedid, dan di Ada Gium ini saya berperan sebagai Alinda. Halo, saya Angga Syafrinahu Gantas. Saya di film Ada Gium ini berperan sebagai Arga. Nah, tayang kapan Mbak Jihan? Film tayang pada tanggal 26 Januari 2023. Oke. Nama Pangeran Lantang kenapa depannya aja Denzel Jordan tuh nggak dipakai sih? Oke, nanti itu dijawab ya. Jadi Pangeran Lantang, Jihan Almira, Mas Angga boleh cerita menariknya apa di Ada Gium? Kenapa kalian terima tawaran Rizal Mantovani? Biasanya kan main film horor, meskipun juga banyak cerita cintanya juga film-filmnya beliau ya. Karena perannya kah, atau karena memang ceritanya kah, atau karena sutradaranya kah, karena PH-nya kah? Jauh semua ini udah. Atau karena horornya kah? Monggo. Yaudah dari aku dulu deh. Kalau dari aku sendiri sih mungkin karena jiwa nasionalisnya tuh lumayan tinggi ya. Jadi ketika ada tawaran sesuatu yang berhubungan dengan negara atau Indonesia tuh udah kayak yuk, ayo deh kayak gitu. Dan kedua mungkin langsung approach-nya tuh secara langsung. Jadi waktu itu masih PPKM ya kalau nggak salah. Jadi virtual meeting kemarin. Virtual meeting tiba-tiba diajak langsung ada Pak Irving dari Brainstorming, Mas Rizal, produsernya, manajer aku sama aku kan langsung berempat kayak ini berarti udah ngebahas naskah segala macam. Oke, ini berarti kita screen test apa gimana dulu? Enggak, udah nanti kita kirimin naskahnya. Oh langsung. Iya langsung, pokoknya langsung Mas Rizal tuh bilangnya kayak let's do this. Ya let's aja yuk gitu kan. Ya kalau secara naskah sih aku udah suka ya, maksudnya dari situ sendiri ceritanya tuh udah yang mengangkat ya pokoknya aspek-aspek negara tuh diangkat semua di sini gitu kan. Jadi kayak udahlah langsung tertarik gitu. Ya kalau dari aku sih lebih ke sisi itu sih. Selain itu ya backgroundnya dari karakterku sendiri juga memang menarik, yang belum pernah aku ambil sebelumnya. Jadi kayaknya patut untuk diambil gitu kalau buat aku. Keren juga ya, Mas Rizal tuh udah ngincer, jadi tanpa babi-bu saket gitu langsung nunjuk. Iya, alhamdulillahnya iya. Nggak ada tawar-menawar lagi, langsung oke ya. Langsung ya, dan untungnya juga jadwal alhamdulillahnya nggak bentrok sih, jadi langsung aja gitu. Jadi peran itu menantang acting Jihan. Peran Alinda lumayan menantang. Mungkin kalau dibilang menantang itu lebih ke proses syutingnya ya. Kalau misalnya dari karakternya sendiri sebenarnya kurang lebih ya hampir sama, basicnya tuh kayak Jihan juga gitu. Cuman mungkin ada beberapa potensi-potensi yang dia punya, misalnya hacking kayak gitu-gitu, atau mungkin satu hal yang menantang buat aku itu, aku emang basicnya bisa fighting. Tiba-tiba di sini disekap tapi nggak boleh bisa fighting. Jadi bagaimanakah caranya aku menahan ya untuk lemah lunglai tak berdaya itu gitu kan, apalagi aslinya pengennya ini ya, pengennya berontak gitu kan. Jadi
Itu yang agak cukup jadi PR sih buat aku, apalagi lawan mainnya juga kebetulan memang kita pernah kerjasama bareng juga, dan kerjasamanya itu justru memang fighting. Jadi berat badanku pun sama mereka pun nggak terlalu jauh. Jadi gimana caranya buat aku tuh bisa bener-bener yang kayak ringan dan nggak bisa ngapa-ngapain dan pasrah gitu. Jadi itu sih yang menantang buat aku sebenarnya. Oke. Sebelum lanjut, Pangeran Lantang boleh cerita peran Bian itu. Bian tuh mahasiswa ceritanya ya. Mahasiswa enggak. Dia seniman. Oh, Dia seniman lukis. Dia nggak kuliah dia. Ah. Kerja sampingannya karena dia harus makan kan. Sederhana dia hidupnya, dia ini ojek online. Oke. Gitu. Cuman balik lagi ya, kenapa pertanyaan tadi ke Jian, kenapa aku ngambil film ini ya ada 3 sih. Satu karena berhubungan dengan nasionalisme juga. Terus yang kedua, ini film tuh nilainya sangat banyak. Menurut gue yang berhubungan sama anak muda, kondisi sekarang Indonesia, anak muda butuh banget nonton ini karena nilainya emang cocok banget buat anak muda sekarang. Terus yang ketiga, karena Om Rizal Mantovani sih. Iya. Yeah. Ini film pertama dengan Mas Rizal berarti ya. Film pertama dengan Om Rizal ya. Iya. Sebelumnya series. Series sebelumnya. Artinya sebelum. sudah kenal karakternya masing-masing lah ya. Iya. Biasanya kan kalau sutradara kan kalau udah ngelihat si aktor dan aktrisnya, kemampuan mereka berakting langsung biasanya diincar terus nih, diikutin terus gitu. Sama Indonesia kan belum pernah bikin film seperti ini. Kalau nasionalis kan mungkin udah banyak ya. Kayak Merah Putih dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk Adagium ini sendiri belum pernah sama sekali. Makanya kalian harus nonton. Iya. Gitu, lihat dulu. Sempet casting juga kah? Casting awalnya jadi Arga. Oh, malah jadi Arga. Terus nggak dapet. Akhirnya dipanggil lagi. Tiba-tiba udah jadi Bian aja deh. Gitu. Kenapa bilangnya itu alasannya nggak dapet Arga tuh kenapa? Ya balik lagi, kalau casting kan sebenarnya bukan bagus atau enggak ya. Balik lagi ke karakternya yang bakalan cocok apa enggak. Gitu, bukan masalah acting lo bagus apa enggak gitu. Jadi mungkin Arga karakternya ke Asyaf gitu. Karena Bian ini gue juga sama Pangeran juga 11-12. Jadi Bian memanggil gue pas. Gitu. Sebenarnya waktu itu gue juga kayak anjrit, gue pengennya sebenarnya jadi dia sih. Kalau awalnya ngincernya Arga. Karena TNI kan. Apa TNI? Mantap kan? ya, iya, Angkatan Darat ya. Biasanya kan tentara gitu kan. Terus gue ngeliat, anjrit nih keren banget nih kalau dipasang di shot kan. Lihat aja trailernya dulu, lihat trailer. Iya. Keren banget kan. Paling kan udah masuk musik itu, wah keren ya pokoknya. Dan gue basicnya memang nggak bisa menggambar. Jadi pas harus jadi seniman suruh melukis agak-agak, waduh juga sih. Jadi judulnya sempet kecewa dong, nggak dapet Arga? Oh enggak sih. Artinya fine-fine aja meskipun Iya akhirnya beda peran ya. Harus mainkan Bian ya. Iya, nggak apa-apa sih. Asik juga. Siap. Gitu. Mas Angga, pangkatnya apa sih di Adagium? Masih prajurit kayaknya? Masih prajurit. Di trailernya kayaknya masih balok merah tuh ya? Pas akhir-akhir baru naik pangkat tuh kalau nggak salah. Lupa pangkat berapa. Yang jenderal itu Teguh Rifnuwikana, jenderal tuh Brigjen tuh. Brigjen Guntur namanya. Yang kolonel sama Denis Adiswara tuh. Kolonel tuh. Mas Angga mau ya jadi prajurit ya? Awalnya kan emang pas ditawarin itu ya proses casting dulu kan gitu kan, casting terus ya udahlah tidak terlalu banyak berharap. Biasanya kalau casting ya udahlah gitu kan, hopeless aja gitu. Kalau misalnya dapat ya udah, kalau tidak ya udah gitu kan. Iya, harus selalu pasrah gitu kan. Terus pas tahu juga Pak Rizal yang sutradari kayak oh udah nih pasti insya Allah bagus gitu kan. Terus pas tahu ceritanya juga jadi seorang TNI kayak wah ini belum pernah ada nih di Indonesia yang bikin seperti ini kan gitu. Terus itu jadi sebuah tantangan juga kan untuk jadi seorang TNI harus seperti apa. Terus kita juga harus tahu jadi seorang TNI juga seperti apa gitu kan. Terus kita jadi seorang sniper yang harus bisa nembak segala macam, itu sebuah tantangan. Jadi ya udahlah coba aja gitu. Itu dari awal berarti langsung diminta Arga? Aku kurang tahu sih, pokoknya pas awal itu aku hanya disuruh untuk datang dan untuk casting, udah itu aja sih gitu. Si Arga ini selain tentara apa? Dia awalnya gimana Mas? Dia tuh awalnya mahasiswa sih, backgroundnya mahasiswa biasa gitu kan. Terus memang ada satu konflik yang yang bikin dia berpikir untuk ya udahlah jadi TNI aja gitu loh. Udah akhirnya jadi TNI, terjun segala macam, dan ya udah ternyata lebih banyak konflik lagi daripada sebelumnya gitu dengan harus nyelamatin Alenda gitu. Ini kan di Adagium
cerita film laga, drama laga ya, laga drama ya. Artinya meskipun ada laganya, ada actionnya, dibalut dengan cerita cintanya gitu. Ada si Bian sama si Arga ini ceritanya memperebutkan Alenda sahabatnya itu. Boleh cerita Jihan barangkali berakting dengan mereka, seberapa susahnya, belum harus meredakan ego yang tadinya bisa fighting ternyata harus ditahan. Kendala apa gitu sama syuting itu kemarin? Kalau adu acting sama Asyaf sama Pangeran sih sebenarnya kita lebih banyak bercandanya ya, beneran deh. Itu kita datang ketemu pertama kali aja udah kayak ice breaking aja, mungkin karena kesadaran diri juga bahwa kita waktu tuh nggak banyak ya untuk preparasi ya. Jadi sebisa mungkin nggak usah banyak dingin-dinginan lah, pokoknya langsung aja bercanda. Dan aku tahu kalau misalnya sama anak yang seumuran pasti dengan bully-bulian itu pasti langsung pecah lah di situ. Maksudnya dengan beliau Tadinya udah tahu. Tadinya nggak tahu. Kan agak segan ya. Saya kan umurnya kan agak sedikit terpatang jauh ya. Dan kan kalau aku ngelihat secara appearance tuh agak kayaknya mellow, terus emosional, kayaknya susah untuk digapai, itu kayaknya susah lah gitu kan. Tapi ternyata itu cocok jadi tentara ya. Cocok. Ditambah kalau pas udah masuk ke peran Ade Giyum kemarin itu, peran Arga, wibawanya kayak langsung keangkat gitu. Jadi ya lu kayaknya pakai seragam aja terus gitu. Tapi waktu syuting sendiri, waktu untuk bisa masuk ke berdua ini nih, aku sih nggak ngerasa terlalu banyak kesulitan ya. Cuman mungkin hanya untuk membedakan gimana caranya rasa memperlakukan, karena kan di sini posisinya Alenda itu kayak cuek aja gitu. Jadi dia tuh kayak seakan-akan perempuan yang nggak peka. Dua anak ini tuh suka sama si Alenda, tapi Alendanya kayak ya udah pokoknya lu berdua nggak boleh ada yang suka emang gue. Tapi secara gamblang tuh berdua ini menunjukkan apa ya, affection sebenarnya ke Alenda ini. Jadi lebih ke perhatiannya ditunjukin. Jadi gimana ya caranya buat ngasih perbedaan sedikit, itu memang sedikit menantang. Jadi kayak kemarin pun ada diskusi juga sama Rizal, gimana ya buat ngasih buat nunjukin ada bumbunya itu berbeda gitu. Cuma di situ aja sih sebenarnya kesulitannya. Terus kalau untuk menurunkan ego ketika dari yang nggak bisa fighting, dari yang bisa fighting jadi nggak bisa fighting, ya itu tadi sih lebih ke continuity justru. Jadi kan karena tadi aku bilang beban tubuh yang memang harus bisa dipermainkan ya, maksudnya yang megang aku aja misalnya berat badannya 75 sampai 85, sedangkan berat badanku aja 75 gitu. Jadi gimana caranya aku biar kelihatan memang yang nggak bisa ngapa-ngapain dan memang udah lemes aja gitu. Jadi ketika ditarik aku harus bisa mempelantingkan diri gitu, atau harus bisa kelihatan kayak yang nabrak-nabrakin diri sendiri gitu, dan kelihatan kayak keseret kayak gitu-gitu. Nah, sedangkan juga syutingnya itu kan kita pecah gitu. Jadi nggak yang langsung semua di jumping semua, jadi nggak semua langsung diambil. Kemarin melantingnya diri sendiri tuh kemarin gimana ya? Jadi tuh harus bisa memposisikan sih, dan harus inget aja itu sih. Jadi memanggil memori kembali. Iya, gitu. benar. Continuity. Continuity-nya tuh lumayan PR di situ. Pangeran? Kendala. Kendala nggak ada sih. Cuman ngelukis aja sebenarnya kendalanya. Ngelukis sama gue tuh susah banget kalau adegan nangis. Sumpah gue, aduh berat banget deh. Karena gue orangnya susah banget nangis, tapi sekalinya nangis deh ember harus di sini. Cuma memang susah lah. Tapi ya balik lagi, gue ya namanya aktor kan ya. Harus betul bener iya. Dong. Lu juga kita semua aktor harus bisa. Kalau nggak nangis nggak dibayar itu, nggak tuntas gitu. Itu sebenarnya ya. Tapi kalau dibilang kendala, paling kendala sih nomor satu ya melukisnya. Karena gue nggak ada basic ngegambar sama sekali, gue tuh nggak bisa banget lah. Lalu apa yang dilakukan saat sebelum syuting itu? Terutama adegan melukis. Untuk adegan melukis. Udah pasti gue sebelum syuting di masa-masa preparation gue research gimana cara jadi pelukis. Maksudnya cara melukis juga pasti gue research. Karena waktu itu gue juga kita semua sih workshopnya juga nggak banyak, dan lebih mendalami karakter kita masing-masing sama chemistry kita bertiga, karena kan baru kenal di situ kan. Gitu. Jadi bener-bener harus ini. Tapi kalau workshop nggak ada, jadi makanya gue research sendiri gitu. Jadi gimana cara megang apa, lupa lagi gue, koas. Nah gimana segala itu sih. Kalau gambar kan gambar begini sama
di apa namanya? Kanvas. Beda banget ya. Aha. Beda banget. Jadi ya paling itu sih. Cuman itu gambarnya udah jadi, cuman gue tinggal nerusin aja. Cuma memang kan harus ada basic-basicnya, tangannya ini harus lentur nih semuanya betul. nih. Ya kan? Itu aja sih paling. Kendalanya itu aja. Untuk adegan menangis? Pada akhirnya bisa sih. Gitu, gue ingat-ingat yang memori kan kalau aktor, actress kita recall memory ya. Recall memory paling itu sih yang gue gunain banget. Kalau emang nggak bisa banget, gue ada caranya. Gitu. Dari keseluruhan film itu ada berapa kali adegan untuk sedih itu? Untuk sedih Sampai akhirnya meneteskan air mata gitu. berapa? 2 kali. Dua kali? Cuma 2. Yang lebih banyak sedih kayaknya lu ya? Oh enggak ya? Oh nyokap lu ya? Iya. Dia juga sih. Kalau semua adegan yang berat sih di antara kita bertiga sih. Kalau emosi dari acting Jihan sih. Kalau dari antara kita bertiga, kalau fisik enggak. Karena harus jadi ini kan. Enggak, artinya untuk adegan menangis itu cukup dua adegan sekali shoot atau sampai harus berulang-ulang. Jadi kebetulan waktu itu pas adegan nangis di itu kan ada sama aku juga. Itu ya emang agak sulit kan, emang dia juga bilang kalau gue kayaknya nggak bisa, tapi gue bilang kayak lu bisa coba lu calling memori lu segala macam mungkin ingat nyokap lu sampai dia harus lihat foto, aku nggak tahu dia lihat foto apa, terus kayak gue bisa kayak gitu, dia kayak gitu. Emang lumayan lama sih. Dan itu juga distraksinya lumayan besar karena kita syuting di mana? Stasiun. Jadi kan orang-orang rame ya kan, dan kita aja harus sampai dubbing gara-gara memang suaranya tuh bener-bener annoying, ngeganggu gitu loh. Jadi kadang kalau misalnya lagi take udah dapet gitu, cut Oke. ada suara kereta lah, atau orang kayak apa bocor gitu loh. Aduh, nggak bisa itu. kontrol kan kalau di publik gitu loh. Ya itu sih kendalanya paling di situ aja. Sampai Gitu. jam-jaman barangkali? Enggak sih. Sampai ya? Enggak. 30 menitan lah. Wah, lumayan lah. Gitu. Cuma kan memang kalau film tuh shotnya memang agak banyak. Nggak kayak di series atau sinetron. Betul. Film tuh memang shotnya waktu itu kita juga pakai cuma 1 kamera. Gitu. Di saat itu kita pakai 1 kamera, jadi shotnya lumayan banyak dari pengambilan dia. Jadi gue sempat bilang nggak, tolonglah. Tolong bantu gue lah. Gue bilang tolong bantu gue, maksudnya karena Sampai gue belum bisa. ya. Yang pertama-tama gue belum bisa merasakan bahwa adanya chemistry kita berdua gitu loh, karena ya memang dia introvert, gue extrovert, kebalikan gitu loh. Jadi tapi akhirnya ya lu bisa digituin bener. Awalnya gue bilang anjing tolong bantuin lah, gue nggak bisa nih, lu bantuin gue dong, peluk gue kayak apa kayak gitu. Terus akhirnya baru bisa Ini dipeluk cair. akhirnya? Dipeluk. Oh, Emang adegannya memang harus meluk gitu, memang harus meluk ya, nggak disuruh sih, memang kita improvisasi. Memang ya ada gitulah kejadiannya, ada spoiler. Ini tantangan banget ini Mas Rizal nih, nyuruh gua nangis gitu ya. Iya. Mas Rizal cuma ngomong, ya gimana lo kalau kehilangan seseorang, lo gimana? Cuma gitu doang dia. Gue nanya kan, Om Rizal, ini di sini adegan nangis apa enggak gitu. Terus dia bilang kayak, loh itu terserah lo kalau kehilangan seseorang lo nangis apa enggak? Gitu ngomong. Jadi kayak dia nggak nyuruh gue nangis sebenarnya. Cuma secara tidak langsung kan. Kayak akhirnya ya mau ngomong, makanya gue minta bantuan banget nih sama si Asyaf, bantuin gue ya. Jadi gitu. Angga atau Asyaf sih dulu nih? Dipanggilnya Asyaf, Mas. Oke, ganti. Gua ganti ya. Emang agak bingungin sih lu ganti nama sih menurut gue. Gue sampai hari ini gue suka manggil dia Arga. Iya. Arga tuh peran dia di Adegium. Jadi Tapi masih nama bawah ya. aslinya juga. Nama aslinya pun nama ada aslinya Arganya ada juga. Iya, Pas ya, emang rezekinya ya. Iya. Mas Arga. Wah, Arga. Lebih anak Arga kan tuh ya. Arga gitu. Sempat nonton film ini kah, apa kayak film-film Ya, laga referensi. kayak ya buat referensi American Sniper misalnya, Iya, begitulah yang nonton. apa penembak jitu gitu. Nonton sih, tapi enggak full nonton, tapi dari cara dia megang segala macam aku nonton sih. Megang senapan. Megang senapan dia nonton, tapi tidak full movie ya gitu. Itu aja sih. Paling kalau misalnya dibilang tadi kayak Jihan dan Pange kendala dalam syuting, mungkin selama syuting kendalanya ya
dengan kostum yang berat sih, kostum yang berat dengan Kostum berat itu apa? Misalnya pakai jadi baju militer. Iya, baju militer yang PDL ya? helmnya tuh bisa sampai 5 kiloan, terus jaketnya tuh bisa rompi-rompinya tuh bisa sampai 8 kilo 9 kiloan. Rompi anti peluru kan soalnya. Ada yang kita bawa sniper yang mungkin ya dia 10 kilo. 10 kiloan. Jadi kayak wah itu udah luar biasa double kan gitu. Terus adegannya harus lompat-lompat, harus tiarap, harus zigzag dari pohon ke pohon untuk menghindari musuh segala macam gitu kan. Itu sih lebih ke situ kendalanya gitu. Coba dong, praktekin. Nggak bercanda. Kita setiap visit ke media-media kita suruh coba ngangkat lawan. Ini sempit bos. Untungnya ini sempit. Untung sempit ini. Untung sempit. Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa sempit, berdiri aja coba. Aduh. Nggak usah sambil tiduran. Sempat ini nggak sih, sempat secara khusus gitu latihan dengan tentara gitu? Untuk workshop iya 4 hari, tapi itu hanya dilatih untuk saling bagaimana caranya berbicara dengan TNI satu dengan TNI lainnya. Terus cara Antar anggota gitu ya? Iya, cara menembak waktu juga cara Beda ya itu ya? Mas Beda. Asyaf ya? Beda. Terus Misalnya gue pengen tahu. Ini juga anggota TNI nih, si Pangeran nih. Coba ngomong sama-sama anggota TNI gitu. paling gini sih, jadi di setiap mulai berbicara biasanya kayak Siap, mohon ya? izin. Oh. Mohon izin Pak. Sama siap tuh Bu. Iya. Ini ya. Iya, Siap tuh di belakang mohon izin, ya? Iya, siap mohon izin gitu. Kalau misalnya Oke. kayak ini siap mohon izin saya mau nenek gitu. Terus kalau misalnya panggil bilang kayak oh iya, siap boleh. Siap Pak. Gitu udah, siap laksanakan gitu sih. Cuman gue sebagai sipil ya di saat itu, maksudnya warga sipil, gue merasakan setiap syuting tuh merasakan vibe-nya gila Dapet ya? sih, dapat banget. Jadi gue kadang juga siap, gue juga ikut-ikutan gitu gue sama dia tuh siap. Ini kayaknya gara-gara pengen peran Arga nih lo ya, Pangeran ya? Dapat banget suasananya. Kan kita itu, kalau kalian tahu ya, kita tuh nggak ada loh setnya tuh dibohong-bohongin. Itu set beneran. Iya. Itu set beneran. Kita ada game tuh set beneran. Jadi jangan kalian nanti mikirnya takutnya Studio. studio CGI apa gitu ya? CGI. Enggak, itu set beneran. Makanya gue dapat banget gila. Terus gue mikir Indonesia punya begini, hebat banget. Ini kalau ada Gium 2 nih besok nih, Mas Irving ya dan Mas Rizal, si Pangeran harus jadi tentara nih. Bisa. Fisik sih udah Iya. lumayan. Dan pengalaman buat kita juga bertiga kan bisa masuk ke tempat-tempat yang emang tidak semua orang sipil bisa. Iya, gitu. bener. Itu luar biasa banget. Misalnya, Ya kayak ke kantor-kantornya, terus ke tempat apa yang terakhir itu? Studio aduh lupa tuh. Intinya gedung Ya, pertahanan. gedung lah. pertahanan lah itu. jadi masuk ke dalamnya mereka ya. Tempat rahasia lah yang Oke. tidak semua orang sembarang bisa masuk itu kayak luar biasa. Terus bisa kenal sama jenderal-jenderal segala macam itu udah. Itu HP ditahan di depan, inget nggak lu? Iya, Oh. nggak boleh Nggak boleh. bawa handphone. Keren banget. Jadi Semuanya, kayak semua yang masuk gedung itu. Iya. kalau nonton apa sih ya, Marvel lah, film Marvel tuh udah kayak gitulah, layar-layarnya tuh touchscreen apa segala macam, terus ada mapping gitu lah. Boleh diceritain nggak sih sebenarnya ini? Ya, Ya, nggak apa-apa itulah sih. pokoknya. Kan di, Boleh lah. di trailer kan ada sebenarnya. Iya, kayak gitulah. Intinya itu bukan CGI aja udah gitu ya. Makanya kenapa gue bilang itu, salah satu alasan kenapa gue bilang Indonesia belum pernah bikin film seperti itu ya. Inilah ada Gium ini. Anjay. Mas Asyaf tadi dilanjutin sedikit. Selain dialog, selain ngobrol, apalagi yang Yang dipelajari Ya, sebelum syuting. cara memegang sniper. Senapan ya? Ya, terus cara nembak, and then posisi saat tiarap, posisi apa namanya, pokoknya banyak hal yang kayak misalnya cara nembak di bawah tiarap seperti apa, saat berdiri seperti apa, terus apa namanya saat tiarap seperti apa gitu-gitu sih. Kayak gitu-gitu aja, lebih ke terus basicnya sih mungkin kalau dibilang basicnya jadi tentara kan emang lebih ke fisik ya, kayak misalnya kita harus bisa ya baris atau segala macam. Ya untungnya aku udah ada basic itu, jadi kayak ya sudahlah gitu. Jadi lebih mudah menyerap dan lebih mudah melaksanakan. Tapi seperti itu misalnya ada potongan-potongan adegan yang harus baris. Kan ada juga yang di trailernya sempat ada yang ada tiarap di bawah kawat. Ada itu saat adegan di bawah kawat itu kan tiarap tuh bawa sniper kan ya, terus harus lari terus naik ke puncak bukit-bukit kecil gitu ya. Itu
pernah saya lakukan juga saat dulu pas SMA jadi paskibraka. Jadi kayak sudah terbiasa gitu ya kayak ya jadi udah tahu lah ya. Ya, udah tahu, tapi memang posisi-posisi tiarap kan nggak cuma 1 atau 2 kan, itu banyak gitu. Jadi itu sih yang dipelajarin sih gitu. Jadi secara fisik penampilan juga udah mendukung ya. Termasuk rambut dari pelontos itu nggak masalah ya. Tidak masalah. Awalnya sih kan awalnya tidak tahu harus dibotak, full botak kan. Tapi pas pertengahan jalan film ternyata nanti lu dibotak serius dibotak nih gitu. Itu posisi rambut belum bener-bener botak gitu. Botak, bener-bener botak pelontos. Enggak awalnya. Awalnya enggak. Awalnya rambut gue gondrong, agak gondrong. Terus pas dibotak, pas dibilang disuruh botak kayak aduh gimana ya. Karena ya mikir kembali lagi kepada habis ini gue kerja apa gitu kalau misalnya rambut gue botak, ada yang nerima gue nggak nih apa gitu kan. Tapi kayak ya udahlah, maksudnya kayak ya udah rezekinya kan sudah ada yang ngatur gitu kan. Jadi ya udahlah, udah mau nggak mau karena sudah terjun di sini juga, ya udah ya Pak, mau apa botakin gitu. Ya udah akhirnya dibotakin, bener botak pelontos abis. Jan, boleh cerita secara umum ada Giyumi bercerita soal apa kok sampai ada teror pembunuhan presiden segala macam, ada laganya, kemudian ada drama cintanya juga. Alinda ini sebegitu menarik buat Arga dan Bian. Oke, mungkin secara keseluruhan filmnya dulu ya. Ini kan memang diawali dengan percintaan segitiga nih gitu kan, dari persahabatan gitu. Cuman memang kenapa bisa akhirnya ke pesannya, saya potong, pesannya tuh sebenarnya kalau sahabat tuh nggak boleh jatuh cinta ya. Seharusnya ya. Cuman ya kalau udah kadung nyaman ya Bi ya Mas ya. Tapi intinya dari 3 persahabatan ini jatuhlah ada percikan-percikan itu ya, hati yang membara gitu. Terus dari situ ternyata muncullah sebuah konflik yang memang kebetulan dari Alinda sendiri ini dia punya sifat yang pengorbanannya itu tinggi gitu ya. Jadi nanti ada di beberapa adegan itu yang menunjukkan bahwa kayak ada yang disakitin, nggak bisa nih kayak gini. Pokoknya aku harus menyelamatkan ini orang, misalnya begitu. Nah terjadilah sama salah satu sahabatnya dia. Jadi dia ingin menyelamatkan sahabatnya ini yang ternyata malah menyeret si Alinda ini ke dalam kasus yang lebih besar gitu. Dan ternyata kasusnya itu bukan kasus main-main, ternyata kasusnya itu penting dan gelap gitu kan. Akhirnya disitulah awal mula si Alinda bisa diculik. Nah di situ pengorbanan dia pun muncul lagi itu gitu ya. Dan kebetulan kedua sahabat ini pun juga membantu gitu ya. Ternyata dia juga ya namanya orang punya hati kan pasti dicari lah, nggak mungkin gitu kan sahabatnya. Nah dari situ akhirnya jatuh ke jenjang yang lebih jauh lagi gitu, yang akhirnya mengangkat tentang negara. Nah nanti takutnya kalau aku ceritain semua kan spoiler ya. Jadi intinya muncul kasus-kasus ini dibawa jadi diangkat ke base-nya ke negaraan gitu. Nah di sini akhirnya bisa masuk ke negara. Intinya apa di situ adalah bela negara ini gitu ya. Bela negara dari setiap apapun yang kita lakukan itu ternyata ada unsur-unsur bela negara dan cinta tanah air sih sebenarnya gitu ya. Jadi principles-nya tuh ada di situ nanti gitu. Ini di beberapa cerita bahwa peran Alinda ini adalah peran impian gitu. Peran impian Jihan Almira gitu. Bisa dibilang karena memang ya itu tadi aku kan bilang kalau apapun yang membawa nama negara tuh pokoknya I'm in lah, pokoknya kan gitu. Dan memang kebetulan ini pertama kali project yang aku dapatkan yang berhubungan dengan negara gitu ya. Apapun yang aku lakukan di film ini itu memang menjurus ke cinta tanah air gitu. Jadi tidak jauh dengan prinsip aku secara jihan, secara pribadi, ini bisa dituangkan di peran Alinda ini begitu. Karena peran utama juga kali ya. Iya, betul. Kalau teman-teman yang lain ada apa masih dengan lawan main yang lain kayak Teguh Rifnu Wikana, Denis Adiswara, ada juga Hans de Kraker. Siapa lagi ya yang antagonis tuh ya? Mike Lucock. Mike Lucock. Ngerasa nyamankah ketika adu acting dengan mereka atau justru sempat berbenturan? Ada yang ketemu nggak satu frame gitu? Pasti ada kan? Gue deg-degannya kalau gue acting sama Bang Wika sih, Teguh Rifnu Wikana. Gue buset dah. Itu udah kayak lagi diliatin setan tuh gak? Asli, matanya tuh kayak pengen keluar kalau diliatin orang. Jadi bener-bener kayak udah gitu kan gue ya ngefans banget lah sama dia. Maksudnya gue dari kecil nonton film-film media semua, dari zamannya Merah Putih lah. Gue ngefans pas Merah Putih lagi pas gue zaman SD. Jadi maksud gue kayak
anjir sekarang gue main bareng idola dia gitu ya. ketemu pas pertama kali reading dia turun dari mobil aja auranya udah nyampe langsung langsung kayak gila nih udah terus reading juga sempat reading ada cerita nih gue reading big reading kan jadi big reading tuh semuanya ngumpul ya. semuanya ngumpul dan pas banget udah di nama-namanya tuh ditaruh-taruh gitu. Pangeran Lantang di sini, Jian Alimirani di sini. Nah, pas banget gue sebelah nama dia nih. Which is gue suka bercanda kan sama dia nih. Ngobrol canda. Gue ledekin dia nih. Kita pokoknya kalau berdua tuh ledekin dia aja. Ledekin dia. Pasrah dia. Udah pasti pasrah. Udah pasti pasrah kalau itu. Cuman pas banget big reading. Jadi kita anak-anak udah di sini, depannya senior semua. Termasuk Bang Wika itu. Dan di depan lu banget tuh. Di depan gua enggak sih, depan gua. Oh, depan gue. Depan Jian, jadi agak di sini dikit lah. Gua lagi reading tuh. Canda-canda kan. Dia yang baca kan. Ini terus gua ledek-ledekin. Gua enggak sadar. Tiba-tiba di depan gua pas gua lagi ngeliat kayak gini. Lo tau enggak Bang Wika ngapain? Dia kayak gini nih. Lagi lihat baca buku yang sini. Terus dia ambil apa skenario bukan itu? Naskah. Skenario ya? Iya, skenario terus dia ngeliatin gua bener-bener. Mukanya kayak nggak suka. Terus gua kayak ngeliatin, pas diliatin, anjrit. Gua langsung kayak ya udahlah. Ditambah habis diliatin begitu dia kabur ke kamar kabur ke kamar mandi. Dia ngerasa soalnya. Dia kabur karena ngerasa. Enggak, dia pengen ke toilet aja. Kayak toiletnya gitu, dia nggak ngomong nggak apa gitu kan. Terus udah selesai big reading baru ngomong. Terus bukan awalnya selesai. dia dulu ke toilet, terus aku. Terus kamu ya. Terus pokoknya tuh Mas Bang Wika tuh nyelotok sesuatu gitu loh. Iya kayak orangnya di toilet gitu. Apa ya? Enggak ngomong. Kalau Terus di reading jangan keluar dari tempat ini. pokoknya di sentak. Disindir. Nah, tapi gua dan gua juga kalau gua nggak disindir, kalau gua langsung di depan. Di depan. Jadi kelar reading nih. Hah? Memang kita agak inilah, kita party dikit lah. Gitu udah gitu ya mungkin dia udah enteng kan. Terus ngomong, anjing. Lo kalau reading lu ngakak sih sebenarnya. Lo kalau reading lu jangan bercanda-canda depan gua ya. Tapi ngomong beneran. Serius dia? Serius terus lo. Iya kan bercanda doang. Nggak bisa lu bercanda. Aktor tuh gini-gini apalagi udah big reading ini. Okay. Iya sih Bang. Gue udah kayak enggak sih. Sebenarnya gue ya karena dari senior aja gue ini kan terus udah gitu dia ceritain masa lalunya bahwa ada salah satu aktor atau aktris yang gara-gara kayak gitu dia nggak mau ikut nggak mau main lagi gara-gara digangguin gitu. Wah, jadi dicat dong lu tuh berarti. Enggak, tapi dari hari itu di saat setelah itu sampai hari ini gue begini banget sama dia, sahabatan banget. Gue maksudnya temen ngobrol gue di lokasi juga kalau ada dia, pokoknya bener-bener kayak udah biji banget lah. Dan sampai sekarang juga gue ini suka olahraga bareng gitu. Walaupun udah selesai kelar syuting, yang gue main sering justru sama dia. Sama Jihan lah, kalau dia kan sibuk banget dia nih, artis sulit ya. Tawarannya udah banyak ya. Parah. Belum tayang aja udah banyak banget tawarannya. Takut. Jadi tentara juga tapi masih nggak udah beda lagi. Pangeran tapi ada satu frame nggak atau sering beradegan dengan Bang Wika? Ya. Saat syuting lumayan sering kan, pas ending tuh lumayan sering banget. Hmm. Itu wah pasti dapat banget dan emang waktu itu scene-nya emang memang agak-agak babi-bu, jadi dapat banget babi-bunya karena gue juga sebenarnya juga nggak enak kan sama dia kan. Gitu. Artinya berhadapan dengan aktor seperti dia itu buat Pangeran itu ngerasa gue harus all out. Oh iya. Atau justru beban gitu. Oh enggak. Gue takut nih kalau salah dimarahin lagi misalnya kayak gitu. Gue ya mungkin ini ada negatifnya ada positifnya gue nggak tahu. Cuman kalau gue semakin dipanas-panasin, gue semakin on fire banget. Dan ketika ada yang kayak senior misalnya atau apa, gue merasa termotivasi. Gitu bagusnya. Jadi ketika ada Bang Wika pas segala macem reading gue digoda-godain sama dia juga kadang. Gue merasa termotivasi gitu. Kadang gue sempet nih reading nih, dia ngeliatin, gue gak mau baca men. Gue bener-bener kayak, kadang gue cuma kayak, terus casting directornya, ayo dong baca Pangeran. Gue tutupin pakai buku, karena gak mau diliatin sama dia. Bisa bayangin gak tuh? Akhirnya sih udah lewat semuanya, akhirnya aman-aman aja. Oke, jadi gitu, dapet ilmu ya?
dapat ilmunya sih banyak ya. banyak banget dari dia Heeh. gitu. Makanya terima kasih untuk Teguh Rifnu Wikana. Wis. Hanya dia. Hanya dia. yang lain juga, cuma Yang yang lain paling juga. sering ngobrol aku sama dia, mungkin karena scene-nya juga sama dia juga sering, lumayan sering. Oke. Gitu. Jihan, Gitu sih. ada cerita serupa kah saat syuting kemarin? Kalau sama senior gitu. Ya. Nah kebetulan kalau sama Mike Lucock aku udah pernah syuting bareng juga kan, dan memang itu orangnya juga dagelan. Jadi emang, nah tantangannya justru Meskipun di sini. antagonis ya. Antagonis, dan itu udah kayak yang aku pertama kali waktu kita masih reading bertiga, terus kan kita lihat chartnya tuh pemainnya siapa aja gitu kan. Tiba-tiba ada Mike Lucock kayak ini jadi siapa nih, kayak aduh ada dia lagi gitu kan, karena kayak pasti bercanda ujung-ujungnya. Terus kayak tiba-tiba Mike datang, hah gue lawan main lo, lawan banget gitu kan, serius lo, wah I cannot take you seriously man gitu kan. Makanya gue juga agak deg-degan nih, bawaannya pasti ketawa kalau lihat lu ngomong gitu kan, aduh gimana dong gitu kan. Udah setiap kali mau adegan kayak mukanya udah mau serius, tiba-tiba dia ketawa. Kalau enggak apa kita latihannya apa, tiba-tiba dia bercanda. Lu bercanda apa serius? Kan gue psikopat, terserah gue ya. Iya. Kan gue yang kebawa ketawa kan gitu. Jadi lebih di situ berulang-ulang kali itu lebih ke lu jangan ketawa, bilang gue nahan, mohon maaf banget nih gue nahan tadi ketawa. Lebih ke situ sebenarnya. Kalau sama Hans sih kelar itu ya? nggak kelar-kelar karena kayak bawaannya kayaknya gue kerasa kurang deh, boleh gak gue ulang? Ya terserah lu, kan bahasa lu juga. Nah kebetulan memang Mike Lucock sama Hans de Kraker ini menciptakan bahasa sendiri. Jadi kadang nggak ada di skenario tuh ya? nggak ada. Jadi mereka bikin sendiri yang ada beberapa celetukan-celetukan yang disampaikan ke Alenda. Terus kayak ini udah selesai belum? Kan nggak paham ya. Jadi dia nyiptain sendiri. Udah itu lu jawab sekarang. Ya mana gue tahu berarti ya di situ kan bukan bahasa gue. Ya juga ya. Ya udah deh akhirnya ulang gitu-gitu. Cuman selain itu sih kendalanya kalau kita lebih ke bercanda aja. Kalau Hans de Kraker sih udah nggak usah ditanya ya. Pokoknya udah wibawanya itu kencang juga sebenarnya. Jadi kayak as a mafia tuh ya dapet. Jadi kayak udah kayak datang dengan tinggi badannya yang segitu, posturnya yang emang udah berwibawa dan disegani, udah kayak ya you can do whatever you want. Dan tiba-tiba tuh suka yang latihannya apa, ditambah dialognya nggak tetap sama, cuman kayak ada gestur yang ditambahin yang bikin lebih terintimidasi lagi. Jadi kayak misalnya kontrasnya ada Mike ada Hans, udah agak sedikit nahan ketawa dari Mike, tiba-tiba Hans masuk kayak oke, gue serius karena emang kaget, dan emang kagetnya tuh takut gitu di situ. Jadi ya udah semua tuh yang di set pabrik itu tuh emang udah seada-adanya tuh udah beneran. Untuk menghadirkan ketakutan tuh apa yang dia lakukan biasanya? Kalau untuk tadi makanya aku bilang kalau Hans udah masuk itu tuh aku ngerasa kayak emang nggak ada yang dibuat-buat, emang udah bawaannya tuh seremnya emang ada udah ya? seremnya tuh udah ada. Kedua memang set pabriknya juga mendukung banget. Kebanyakan juga kita tuh set di situ ngambilnya di sedikit menjelang malam hari juga. Jadi memang hawanya ya pasti beda ya kalau udah malam, apalagi tuh pabrik yang sedikit abandoned gitu ya. Terus juga memang dari naskah pun juga emang udah, ya aku tipe orang yang kalau udah sekalinya di set ya udah masuk ke naskah. Jadi mau diajak bercanda kayak apa ya aku bercanda sebagai Alenda juga kadang. Ya entah itu bagus apa enggak, cuman kalau memang udah mendekati take banget ya tetap bercanda cuman sebagai Alenda gitu sih. Jadi biar nggak terlalu off dari track si karakter ini gitu. Melencengnya biar nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh banget, cuman ya tetap bisa diajak ngobrol lah. Berikutnya. Kalau aku syuting dengan para senior sih awalnya kayak wah kayak orang-orang hebat nih gitu kan, tapi nggak pernah berpikir kayak jadi beban atau jadi hal yang harus dipikir bahwa wah gue bakal gimana ya ntar main, tapi udah ngeflow aja sih. Nggak pernah berpikir harus gimana tapi ya udah apa yang aku bisa apa yang udah aku pegang, yang udah aku dapat dari ilmu-ilmu sebelumnya ya udah aku terapin di situ sih. Jadi nggak pernah berpikir kayak gue udah jelek belum, gue bagus nggak ya. Tapi kadang-kadang aku suka nanya dulu sama Pejal nih, gimana pak, oke nggak pak, kalau kurang kasih lihat apa, lebih ke situ sih, lebih ke Pak Rijal sih. Aku poinnya lebih ke Pak Rijal. Jadi kalau misalnya apa aku lebih naik ke beliau gitu. Ada perasaan tertekan juga kah tanda kutip ketika melihat keaktoran mereka gitu? Nggak ada sih. Main-main aja gitu ya? Main-main aja, betul-betul kayak udah nge-floor aja, main aja gitu. Jadi ya apa yang emang udah didapat dari project-project sebelumnya ya udah dikeluarin di sini gitu loh. Dikumpulkan dikeluarin di sini, udah itu aja sih. Jadi kalau misalnya dibilang aku kurang tahu ya, misalnya entah di luar sana bilang masih jelek atau gimana ya yang penting aku di sini sudah ngelakuin yang terbaik kayak gitu aja sih. Nggak pernah ada cerita-cerita misalnya salah terus dimarahin itu nggak ada ya? Itu kayaknya kita yang marahin ya. Nggak begini misalnya. Enggak, tidak pernah. Karena biasanya kadang-kadang kayak saya nanya dulu,
ini Pak cara ngomongnya gimana segala macam, terus biasanya kayak cara pakai bajunya ini dilipatnya harus seperti apa, jadi benar-benar harus perfect sebelum ada di on set gitu sih. Oke. Lebih ke situ. Jadi begitu udah pakai baju seragam, Ya udah bener-bener cubi TNI harga aja itu muncul iya, ya. Iya. Begitu sih. Kenapa pencinta film Indonesia harus datang ke bioskop nonton Adagium? Silakan Ibu Humas. Kita berdua dari tadi udah ngomong loh. Iya, Gila. Oh, ini podcast Kinari. Ini kita bawel banget loh di podcast Kinari pertama kali loh. Iya benar. Sebelumnya diem-dieman ya? Sebelumnya Sebenarnya aku mulu yang ngomong ya Allah sampai udah berusaha. Dan diem sesuai Ya dengan- wajar kalau jadi humas ya. Iya, soalnya ini Humas kita. salah Silakan sendiri Ibu Miss Humas. Indonesia. Alasan terbesar kenapa Tapi bentar, tapi lama-lama dia jatuh cinta sama acting loh, sama ini kerjaan lama malah lupa kali ini. Iya, ya benar sih. Oh iya. Bener sih. bener ya. Bener. Yaudah kita bagi ya. Iya. Biar kan mungkin esensinya beda-beda setiap orang. Betul. Kalau dari aku sih kenapa harus nonton film Adagium dan pentingnya itu apa? Karena banyak reminder atau peringatan yang bisa kita ambil dari film ini gitu ya. Moral value-nya itu banyak. Contohnya memang kita mengangkat bela negara di sini. Kita punya unsur-unsur TNI. Mungkin nanti TNI-nya bisa dijelaskan sama Asyaf. Cuman kalau unsur dari secara kenegaraan itu banyak prinsipal seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu yang bisa kita lihat bahwa memang benar-benar masih pure yang ada di sini dan memang keseharian kita itu terpenuhi dengan Pancasila ini sebetulnya. Cuman memang di zaman sekarang, generasi sekarang kan kadang kita ke barat-baratan ya. Jadi mungkin insya Allah dengan teman-teman yang menonton film ini bisa teringat kembali dengan dasar pentingnya negara Indonesia itu apa dan seperti apa. Bahwa memang ya harus jatuh cinta, emang kita tinggal Iya. di Indonesia ya. Betul itu sih kalau dari aku. Kenapa teman-teman harus dan wajib nonton Adagium? Mungkin di sini adalah salah satu film yang baru ya di Indonesia yang apa ya, bukan mempekerjakan ya, maksudnya genre film yang baru di Indonesia yang seperti ini gitu kan. Ini kan lebih kepada nasionalisme, bela negara, film-film yang mungkin jauh dibanding film-film Indonesia yang sebelumnya yang ya biasanya horor atau drama percintaan segala macam. Ini kan lebih kepada film negara, film bela negara, film nasionalisme yang memang dibungkus dengan apik, dengan sedikit ada drama-drama percintaannya gitu. Dan di sini juga memberikan satu info bahwa kalau di luar negeri macam Korea atau luar negeri kan kayak barat lebih kepada wamil lah segala macam gitu kan. Nah, kalau di Indonesia ternyata juga ada gitu loh. Ya seperti yang ya udah TNI komponen cadangan misalnya, ya itu sih lebih ke situ, lebih memuncul ke situ, lebih memberitahu bahwa ternyata di Indonesia juga ada wamil Oke. gitu. Komcat itu. Ada komcat ya. Komponen cadangan ya. Yep. Gitu sih. Silakan Kiran. Kalau aku karena beberapa poin penting yang udah diambil sama Jihan dan Asyaf, aku simpel aja. Kenapa harus nonton Adagium? Karena memang benar nilai banyak banget nilai moralnya semua di film ini, banyak banget khususnya buat anak-anak muda zaman sekarang seperti Asyaf. Aku itu juga penting banget nonton ini karena kita jujurnya belum nonton juga kan. Jujurnya ya kan baru main doang tapi belum nonton kan. Gitu. Nah, terus juga balik lagi ini film yang Indonesia belum pernah bikin. Juga yang tadi gue bilang juga set-setnya itu nggak bohongan, itu semua beneran. Dan kalau kalian lihat ada helikopter di situ juga, itu helikopter beneran, senjatanya semua senjata beneran. Jadi terima kasih yang udah support itu semua, dan kalian harus nonton juga karena ya itu tadi pokoknya kita semua pakai itu Ceritanya tuh komplit lah ya. beneran. Iya, komplit pokoknya gitu. Itu Pangeran ada adegan mesra di atas motor gitu sama Alenda, itu butuh penyesuaian lama juga. Butuh penyesuaian lama. Gue lihat trailer doang ya. Lihat trailer doang ya. Gimana? Enggak ya? Enggak sih, enggak. Ya walaupun agak malu-malu ya anaknya ya. Wah. Jadi kayak aduh, lama deh gitu kan. Gue bukan malu-malu, gue takut, gue serem gue kalau digini sama lu tuh kayak keras banget. Tau gak lu? Kayak Tahu. kan gue nyetir motor nih, kan gue gonceng Nggak mungkin dong dia yang di depan, nggak Iya, nggak mungkin ya. mungkin. Pas gue diginiin tuh kayak keras banget, bukannya gue malu-malu. Kayak ular mau ngelilit ya. Iya, ular banget, ular sama tikus tuh. Tapi itu lama itu adegan begitu, hanya untuk adegan itu mesra-mesraan gitu. Gue sengaja ulang-ulang terus sih. Enggak lah. Enggak. Gampang sama dia mah. Keren. Jadi Tapi lu juga keren. itu Jihan Almira. salah satu totalitas kalian ya di depan kamera film ya. Ya, betul.
Gue pas mikir, wah gue sama Jihan Almira nih Miss Indonesia, pasti agak-agak gimana nih. Tapi ternyata enggak. Ternyata cablok juga sama Iya. ya. Kita Ternyata seumuran. keren. Jihan Almira keren. Karena dia Panggilan lama-lama Batang juga. actingnya terus terasah dia. Wah gila. Kita dari reading udah terasa. Iya. Gitu. Jadi Ya nggak? Tas dulu nggak dong. masalah. Tas dulu. Oke. Mas Tari ada tambahan pertanyaan? Mbak Sri ada tambahan pertanyaan? Aman. Mbak Evi? Oke, nggak ada lagi. Terakhir, mudah-mudahan sih enggak. Kalau misalnya gua ambil cerita Adagium, ternyata Indonesia bener-bener ada yang neror, ada musuh datang beneran. Apa yang kalian lakukan, Pangeran? Lukis enggak? Anjrit, melukis ya kagak sebego itu juga Ya lah. kan maksudnya ngelukis Musuh datang gua kejadian. Masuk itu angkat senjata itu. Ya artinya kalau perang sekarang kan memang nggak angkat senjata, nggak kayak zaman dulu ya, nggak kayak perang dunia pertama, perang dunia kedua. Kalau ada musuh datang ya, Ya. gue sipil. Musuhnya itu sekarang bisa kayak yang dilakukan Alenda loh, hacker itu. Warta Kota itu habis dihack Set. nih ya Mas Ari. Kita Kalau nggak bisa hacker sih ngakses. agak sulit ya. Nah itu kan udah termasuk Gue wah, ngajak gaptek. perang nih kayak gitu tuh. Aduh kalau hacker sulit sih. Cuman kalau misalnya bawa senjata gitu-gitu, gue akan ngumpulin semua kenalan gue dan teman-teman gue, ngumpul terus gue serang tuh mereka. Ya pakai strategi. Gitu. Jadi gue akan turun ke jalan, gue akan serang juga. Oke. Tapi gue kumpulin semua teman-teman gue, Ah. kenalan gue. Diincer gitu ya, orangnya mana, musuhnya Iya. mana, ditantang langsung ya. Oke. Jihan. Kalau aku sih kita lihat problem solvingnya dulu ya. Jadi isunya apa, case-nya apa, kita cari. Karena aku percaya dengan quote pain kills pain, poison kills poison gitu kan. Jadi masalahnya apa ya kita tempur atau gempur dengan masalah yang sama. Jadi misalnya ada yang nge-hack kita ya kita Hack balik. dengan strategi yang lebih baik lagi gitu kan. Namanya juga kita diserang ya serang balik. Kalau aku sih gitu. Jadi kurang lebih tergantung isunya apa, ya kita melawan dengan cara yang halus tapi tajam gitu. Kalau Angga jangan dilawan Kalau saya lah. jadi Angga. jangan jawab, Jangan dilawan. Udah jawab semua. Oh, gue kira lu bakal bilang jangan dilawan. Kayak jangan Soalnya lah. pasrah Nggak boleh dibalik. Enggak, Dibalas Asyik tuh orangnya kekerasan. legowo kan. Jadi karena dia legowo, musuh datang, Ya ya udah, kita nggak terus apa-apa. kasihi dan sayangi. Tapi itu Harus bener sih. dicintai. Tapi ada musuh yang maunya tuh digituin tuh ada Oh, juga. iya? Iya benar. Nanti Abis dia itu akan lulus tusuknya sendiri. terakhir nanti ya. Baikin aja dulu gitu. Itu siapa tuh kayak gitu? Banyak lah. Banyak lah ya. Gimana kalau tiba-tiba harus angkat senjata juga kah sama kayak Pangeran? Ya pasti akan dilakuin semua hal sih ya, seperti apa yang dibilang Alenda betul, seperti yang dibilang Pange betul sih. Jadi ya aku nggak bisa ngasih tambahan juga, tapi memang apa yang mereka bilang berdua ini semua pasti akan saya lakukan juga. Lebih baik mati berjuang daripada mati diem-diem ya. Iya betul lah. Ya, Iya nggak? oke. Atau pakai ilmu menghilang. Kita pakai ini santet. Ilmu Indonesia ya? Iya, asli itu ya. Iya, itu Ngeri tuh. Kearifan lokal itu ya. Itu kan juga sesuatu yang Indonesia punya, orang lain juga belum tentu punya kan. Ya kan Jadi benar-benar. nonton Negara MotoGP lain. ada hujan deras, ada pawangnya. Ada pawangnya. Di MotoGP lain nggak ada. Soal cinta segitiga, ada saran barangkali buat pemirsa Warta Kota? Untuk cinta segitiga. Kayaknya yang mature, yang dewasa yang punya itu Gak banyak. usah lah, Lu hindari pengalaman lah lu itu banyak. sarannya Iya, Pak. kalau Hindari itu. cinta segitiga sih saya ya lebih menghindari sih, buat apa? Maksudnya ya udahlah, mereka udah punya kebahagiaan lain, ya udah kita juga pasti punya kebahagiaan di tempat lain kan. Jadi udah nggak perlu harus yang dicecar terus, ya udah gitu aja. Tapi kan ada lagu Aku Cinta Kau dan Dia. Itu kayaknya karena Maruf nggak sih? Iya. Bener-bener siapa sih itu yang nyanyiin? Aduh. Oke, jadi nanti kita tunggu siapa yang akhirnya dicintai Alenda, Bian atau Arga. Terakhir boleh ajak penonton podcast Kinari untuk datang ke bioskop nonton film Adagium. Oke. Halo teman-teman podcast Kinari. Jangan lupa untuk nonton film Adagium pada tanggal 26 Januari 2023 hanya di sinema atau bioskop kesayangan kalian. Oke, terima kasih Jihan Almira, terima kasih Pangeran Lantang, terima kasih Angga As Siap. sudah main ke Palmerah. Mudah-mudahan sehat semua, ditunggu karya-karya berikutnya. Jangan lupa nonton film Adagium di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 26 Januari 2023. Terima kasih, sampai jumpa dan sehat semua. Amin.
Amin. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.